سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam, atas karunia juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pesangan dan penghormatan saya juga kepada guru-guru yang telah mengajarkan kami dan penghormatan saya juga kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membicarakan kapan Rasulullah wafat dan ini detik-detik sebelum tutup usianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada saat berusia 63 tahun. Kepergian sang penghulu Rasul itu meninggalkan duka bagi para sahabat dan umat Islam di Madinah. Pertanyaan, kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat? Ayo siapa yang tahu? Ya benar, Nabi Muhammad wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat pada 63 tahun. Di penghujung usianya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengalami sakit dalam beberapa waktu. Bermula dari saat beliau pulang dari haji wada atau 2 hari terakhir di bulan Safar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. Beliau mengalami demam dengan suhu tubuh yang tinggi. Pada saat sakit yang diderita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncaknya. Beliau meminta izin pada istrinya yang lain untuk menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Sakitnya tersebut terus berlanjut sampai 10 hari. Meskipun begitu, beliau tidak lalai dalam meninggalkan salat. Bahkan beberapa kali datang untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Kondisinya yang tidak memungkinkan membuat Abu Bakar As-Siddiq menggantikan perannya sebagai imam salat. Beberapa hari terakhir, Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi imam salat menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian 2 hari sebelum wafat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk didudukkan di samping Abu Bakar. Menjelang wafat, Rasulullah beberapa kali meninggalkan wasiat pada kaum muslimin. Salah satunya wasiat tentang larangan menjadikan kubur beliau sebagai berhala untuk disembah.
Beliau juga mempersilahkan orang-orang untuk membalas apapun yang pernah dilakukannya, seperti cambuk dan sebagainya. Kemudian Rasulullah juga melunasi hutangnya kepada para sahabat. Hingga pada suatu hari Nabi Muhammad SAW kembali berniat untuk memimpin salat subuh berjamaah di masjid. Namun rasa sakit yang dideritanya semakin tidak tertahankan, membuat beliau harus digantikan oleh Abu Bakar sebagai imam salat. Bahkan saat berangkat ke masjid, beliau dibantu perlahan-lahan oleh Ali dan Fadil bin Abbas. Seusai salat, Nabi Muhammad SAW sempat memberi wasiat pada jamaah salat subuh waktu itu. Rasulullah kemudian beranjak menuju mimbar seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian semua, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci pembendaraan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, aku tidak khawatirkan kalian akan musyrik setelahku. Akan tetapi, yang kutakutkan kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di lain malam, Rasulullah keluar menuju Baqi, lalu meminta ampunan untuk mereka yang dikebumikan di sana, seraya bersabda, "Assalamualaikum, wahai para penghuni kubur, rasakanlah kemudahan keadaan yang telah terjadi pada orang-orang yang masih hidup. Fitnah-fitnah telah datang, seumpama potongan-potongan bola gulita yang ujung sepotongnya mengikuti awal potongan lainnya. Hari akhirat lebih berat daripada dunia." Pada akhir perkataan, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada mereka dengan mengucapkan, "Sesungguhnya kami akan menyusul kalian semua." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, ketika ada Rasulullah SAW sedang dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah memandang kami sambil berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum. Semoga Allah memanjangkan umur kamu semua. Semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu. Aku berwasiat kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan untuk kamu." Janganlah kamu berlaku sombong terhadap Allah. Allah berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami janjikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan dirinya dan membuat kerosakan di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu telah memandikan dan menghafaliku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku di dalam rumahku ini, di tepi liang kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku, maka yang pertama-tama mensalatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihissalam. Kemudian Mikail, kemudian Israfil, dan kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu semua dengan sebaik-baiknya. Dan hendak Allah yang mulai salat adalah kaum laki-laki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Sejak hari itu, Rasulullah SAW bertambah sakitnya yang ditangguh selama 18 hari. Setiap hari, ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Senin. Di saat Rasulullah menghembuskan nafas terakhirnya. Sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah
Fatimah menjawab, Rasulullah dalam keadaan sakit. Maka kembalilah beliau ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka beliau datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruhnya masuk. Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah bersabda, saya sekarang berada dalam keadaan sakit, wahai Bilal. Kamu perintahkan saja Abu Bakar menjadi imam dalam salat. Maka keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku. Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam salat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah SAW yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan lalu pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu? Fatimah menjawab, orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka. Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua, maka Rasulullah berjalan menuju masjid. Rasulullah salat 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah melihat kepada orang ramai dan bersabda, Ya ma'asyiral muslimin, kamu semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah. Sesungguhnya dia adalah penggantiku atas kamu semua. Setelah aku tiada, aku berwasiat kepada kamu semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hari ini adalah hari pertamaku memasuki alam akhirat dan sebagai terakhirku berada di dunia ini. Sesampainya di rumah, beliau pun merasa ajalnya segera tiba. Kemudian beliau memanggil keluarganya, mulai dari anak cucunya hingga para istrinya. Rasulullah wafat sewaktu matahari sudah naik, atau tepatnya saat hari telah siang. Fatimah putri beliau berkata, tentu sambil menghampirinya. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar berada di daerah Sur. Sesampainya di depan jenazah Rasulullah, ia membuka penutup kain jenazah dan menciumnya sembari menangis. Abu Bakar bersabda, demi ayah bundaku, Allah tidak akan menghimpunkan dua kematian kepada Anda. Sesungguhnya maut yang telah dipastikan atas diri Anda telah disempurnakan sekarang. Berbeda dengan Umar bin Khattab, setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah, ia marah besar dan menolak percaya kabar tersebut. Hingga tidak lama kemudian ada Abu Bakar yang menenangkan Umar sepulangnya dari wilayah Sun tersebut. Kisah Nabi Muhammad saat wafatnya dirasakan bagai petir menyambar oleh para sahabat. Saat Rasulullah wafat adalah hari yang sangat gelap, menyedihkan dan bencana bagi kaum muslim. Pada hari Rasulullah SAW datang ke Madinah, bersinarlah segala sesuatu. Ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Pada saat itu, kaum muslimin masih berada dalam kondisi keseimbangan antara menolak atau mempercayai bahwa Rasulullah sudah wafat. Ia menggambarkan suasana wafatnya Rasulullah SAW pada saat itu begitu suram dan mencengkam bagi kaum muslimin di Madinah. Semoga setelah memahami kisah wafatnya Rasulullah ini, ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Cukup sekian yang dapat saya